Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video tutorial kali ini saya akan menunjukkan tahapan membuat rank chart. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rank chart digunakan untuk memantau presisi pengujian. Rank chart bisa ditampilkan sebagai R chart dan %R chart. Pada video kali ini akan dibahas contoh pembuatan %R chart. Langkah pertama adalah input data. Saya telah menyiapkan data pengujian sampel kontrol periode berikut rutin analisisnya. Seperti terlihat, terdapat data sampel kontrol yang masing-masing dibaca 2 kali atau duplo. Pada contoh kali ini saya menyiapkan spreadsheet untuk 3 kali pengukuran, yaitu X1, X2, dan X3. Anda bisa melakukan pengukuran lebih dari 3 kali dan hanya perlu menambahkan satu kolom lagi, baik pada data pra-periode maupun rutin analisis. Tinggal insert kolom, seperti ini, jadi Anda bisa menambahkan sampai 4 atau 5 kali pengukuran. Kita undo lagi. Langkah kedua, hitung nilai rata-rata dari 2 pengukuran. Jadi pada kolom F5, ketik sama dengan average sorot C5 sampai E5. Kemudian kita copy sampai di sini saja. Langkah ketiga, hitung rentang atau selisih dari 2 pengukuran dengan menggunakan rumus maksimum dikurangi minimum dibagi rata-rata min pada kolom G5. Jadi pada kolom G5 ketik sama dengan kemudian copy seperti tadi. Nah, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dan nilai rentang untuk data pra-periode. Lakukan hal yang sama pada data rutin analisis. Di sini data rutin analisisnya ada 40 data. Dan hitung rentang atau selisih untuk rutin analisis.
Baik, langkah berikutnya menghitung nilai rata-rata rentang atau mean of rank dari data pra-periode. Saya ketik di sini rata rentang atau mean of rank. Untuk menghitung rata-rata rentang, pada sel S5 ketik sama dengan average, kemudian sorot dari mulai G5 sampai G44. Kemudian, karena ini adalah rank chart, kita perlu menambahkan data jumlah pengukuran. Karena pengukuran dilakukan secara duplo, maka pada sel S6 kita ketik langsung saja 2. Jadi kalau misalnya teman-teman datanya ada 3 atau triplo X1, X2, dan X3, maka di sini ditulis 3. Dan ingat, sebaiknya data pengulangan untuk pra-periode dengan data pengulangan untuk rutin analisis itu sama. Jadi kalau di sini itu secara duplo, maka di rutin analisis juga secara duplo. Kalau di sini triplo, di sini juga triplo. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai data nilai rata-rata rentang dan data jumlah pengukuran dari data pra-periode. Selanjutnya, untuk garis pusat atau sentral lain berupa nilai rata-rata rentang. Maka pada sel S8 sama dengan sel S5. Jadi garis pusatnya berupa nilai rata-rata rentang. Kemudian kita hitung standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku ya teman-teman. Untuk menghitung standar deviasi dari rengkat, saya merujuk ke tabel 4 dari Notcase TR569. Saya telah menyiapkannya dan kita copy dulu ke sini. Nah ini. Jadi ini tabel 4 Notcase TR569. Untuk menghitung standar deviasi, rumusnya adalah nilai rata-rata rentang dibagi faktor D2 dari tabel 4 ini. Dari tabel 4 didapat faktor D2 untuk 2 kali pengukuran adalah 1,128 dan faktor D2 untuk 3 kali pengukuran adalah 1,693. Agar otomatis bisa menghitung untuk 2 atau 3 pengukuran, saya akan masukkan rumus pada kolom S9 sebagai berikut.
Nah, ini akan menghitung secara otomatis. Jika pengulangannya 2 kali, maka untuk standar deviasinya nilai rata-rata dibagi 1,128. Jika data pengukurannya 3 kali, maka nilai rata-rata dibagi dengan 1693. Yang harus diperhatikan adalah unit rata-rata rentang atau garis besar dalam hal ini, dan standar deviasi harus sama. Ya, kalau ini masih berbeda ya. Ini dalam persen, ini belum dalam persen. Triknya kita gunakan format pointer, sorot pada sel S8, kemudian klik format pointer. Terlihat ada gambar sapu di sini, dan klik di sel S9. Nah, ini sudah sama ya, dalam persen. Kemudian kita hitung batas kontrol. Saya ketik dulu di sini, batas kontrol. Untuk rank chart hanya punya batas tindakan atas atau UCL dan batas peringatan atas atau WL. Untuk batas tindakan atas atau UCL, rumusnya adalah didapat dari tabel 4 Nortes TR569. Jadi rumusnya DAL kali S. Dari tabel 4 kita bisa melihat bahwa faktor DAL untuk 2 kali pengukuran adalah 3,69 dan faktor DAL untuk 3 kali pengukuran adalah 4,36. Jadi pada sel S11 kita ketik rumus sebagai berikut. Jadi kalau data pengukuran berjumlah 2, maka untuk batas tindakan atasnya faktor DAL kali standar deviasi. Nah, faktor DAL-nya dari tabel 4-nya itu 3,69. Kemudian apabila jumlah pengukurannya 3, maka standar deviasi dikali 4,36. Untuk batas peringatan atas atau WL, rumusnya adalah DWL kali standar deviasi. Dari tabel 4, kita punya faktor DWL untuk 2 kali pengukuran adalah 2,83 dan DWL untuk 3 kali pengukuran adalah 3,47. Jadi pada sel S12 kita ketik rumus sebagai berikut.
Baiklah, kita sudah mendapatkan batas tindakan atas dan batas peringatan atas. Kita lihat unitnya juga belum sama, jadi triknya seperti kayak tadi, kita sorot pada sel S8, terus klik format painter, terlihat ada gambar sapu, kita klik di sini. Baiklah, kita sudah punya semua data untuk membuat grafik, yaitu data UCL, UWL, dan min of rank. Untuk memudahkan membuat grafik, kita kumpulkan data tersebut di sini. Jadi yang ini kita hapus dulu. Untuk rentang, pada sel P5 sama dengan, oh maaf, bukan rentang ini, maksudnya ini min of rank. Pada sel P5 sama dengan sel S8. Kemudian untuk data UL-nya pada sel W5 sama dengan S12. Dan untuk UCL-nya pada sel X5 sama dengan S11. Untuk membuat grafik, kita sorot tanggal pada data rutin analisis. Lepaskan mouse, kemudian tekan dan tahan tombol kontrol. Klik kiri mouse dan sorot data rentang. Lepaskan lagi mouse, tekan dan tahan tombol kontrol lagi. Dan arahkan mouse ke data min rank, UWL, dan UCL. Kemudian pilih menu insert. Pada chart, pilih scatter dan pilih lagi scatter with straight line.
Untuk memindahkan posisi grafik, kita klik dan drag. Saya tempatkan di sini mungkin. Nah, kita perlu pengaturan lain sesuai arahan di video sebelumnya ya. Untuk garis batas tindakan atas, warnanya kita rubah jadi merah. Solid line, warnanya merah, width-nya 2. Untuk batas peringatan atas, solid line, beri warna biru, width-nya 1 saja. Kemudian untuk min of rank, solid line, kita pilih warna hitam, dan width-nya 2. Kemudian untuk plot data, kita pilih warna hitam, width-nya 1, kemudian pada marker option, pilih automatic. Baik, terlihat lebih bagus. Nah, untuk menambahkan detail chart, kita klik pada chart detail di sini. Kita tulis NR chart. Kita juga akan pindahkan legend dari sebelah bawah ke atas. Klik di tepi grafik, klik tanda plus pada legend, klik panah, pindahkan ke top. Oke, baik teman-teman, kelihatannya sudah bagus. Baiklah, kita sudah punya rank chart untuk memantau presisi pengujian. Apabila bermanfaat, silakan like, share, dan jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.